Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin menyampaikan pesan dari Ibu Wisnela. Katanya nanti kita lanjutin aja dulu presentasinya, habis itu kita sholat. Jadi dibablasin aja. Oke. Nah, di sini bakal ada kelompok 9 yang beranggotakan Zikra Maulana Ibrahim, Muhammad Jesse Akbar, sama Sarakania Chandra akan mempresentasikan materi sejarah Indonesia. Mereka ini mengangkat judul tantangan dan transformasi ekonomi Indonesia pada era reformasi. Buat rekan-rekan semua, silahkan disimak. Kalau semisal ada pertanyaan ditampung dulu, nanti ada sesi tanya jawabnya. Ya, silakan dilanjut. Reformasi di Indonesia yang dimulai pada akhir 1990-an merupakan periode penting dalam sejarah negara. Era ini ditandai oleh perubahan politik signifikan yang membawa implikasi yang dalam bagi ekonomi Indonesia. Transformasi politik dan tata kelola negara ini memiliki dampak yang mendalam untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Pada masa Orde Baru, ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor manufaktur, terutama industri tekstil, elektronik, dan otomotif. Nah, pemerintah Orde Baru juga memfokuskan pada sektor ekspor dengan ekspor komoditas seperti minyak, gas alam, dan karet. Namun, kebijakan ini menimbulkan kritik dari sejumlah pihak karena menghasilkan ketimpangan ekonomi yang besar dan mengabaikan sektor-sektor ekonomi lain yang kurang berkembang. Indonesia telah membangun ekonomi lebih dari 4 dekade. Pada tahun 1998, Indonesia pertama kalinya mencatat pertumbuhan double digit setelah mengalami pergolakan politik, ekonomi, dan sosial di pertengahan tahun 1990-an. Indonesia memasuki dekade 1970-an fokus pada pembangunan ekonomi. Selama 3 dekade pertama, pembangunan ekonomi disusun dalam rangkaian pembangunan 5 tahunan yang dieksplisitkan dalam dokumen perencanaan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun. Dokumen perencanaan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan 5 Tahunan antara tahun 1969 sampai 1994. Indonesia menjalani 5 periode dasarita yang juga merupakan periode pembangunan jangka panjang tahap 1 PIPT 1 pembangunan 5 tahun untuk periode 1994 sampai 1999. Sesungguhnya adalah tahap pertama dari PIPT Nazar 2010. Pada Event Indonesia Duta and Economy Conference, Kata Data 2023, pada Kamis, Menteri Keuangan Sri Mulyani ungkap the long and winding road dalam proses pembangunan Indonesia. Hampir seluruh negara-negara di dunia dalam sweeping atau muncul menuju suatu cita-cita pasti tidak akan dihadapkan pada jalan yang mudah, lurus dan mulus. Itu adalah suatu keniscayaan. Sri Mulyani mengutarakan Indonesia banyak belajar sehingga dapat menaikkan era reformasi serta dapat mengubah pola pengelolaan keuangan negara dari krisis yang terjadi pada tahun 1990 sampai 1998. Ia pun mengutarakan peran hadirnya negara dalam setiap situasi krisis. Pada situasi global finansial krisis tahun 2009 sampai 2010, pemerintah belajar sehingga menyempurnakan regulasi di lingkungan perbankan, kapital market, dan lembaga keuangan, tidak termasuk bank yang mengurus asuransi serta dana pensiun. Sri Mulyani juga menambahkan, dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19, Indonesia melakukan langkah-langkah non-konvensional seperti melebarkan defisit serta menggunakan instrumen fiskal dilanjut dengan instrumen moneter. Mereka juga berkata bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu sedikit negara yang mengalami 3 kali krisis dan belajar.
8 atau 8 di atas dapat penelitian mengungkap permasalahan, yaitu yang pertama, mengapa ekonomi Indonesia mengalami tantangan yang kompleks selama era reformasi. Lalu yang kedua, bagaimana kebijakan moneter dan fiskal dapat menangani tantangan ekonomi selama era reformasi ini. Lalu ada tujuan penelitiannya. Menulis melakukan penelitian tentang tantangan dan transformasi ekonomi Indonesia pada era reformasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ekonomi, menganalisis dampaknya terhadap perubahan ekonomi. Lalu yang kedua, memberikan panduan untuk merancang kebijakan ekonomi yang lebih responsif terhadap tantangan dan perubahan. Ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian pada tantangan dan transformasi ekonomi Indonesia pada era reformasi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan artikel penelitian dan artikel yang dimuat di media massa online, media pusaka. Di sini juga ada insiden pembahasannya. Program-program ekonomi Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah pada saat ini adalah hasil transformasi ekonomi Indonesia pada sebelum Orde Baru. Pada era reformasi saat ini, Indonesia telah mengalami banyak peningkatan pada bidang ekonomi. Salah satu hal yang harus dihadapi saat peningkatan ini terjadi adalah tantangan dalam menghadapi peningkatan ini. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaritu yang pada saat itu berkesempatan menjadi narasumber pada acara Forum Merdeka Barat 9 yang bertema Reformasi dan Transformasi Ekonomi pada Selasa. Melalui video conference, acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah kepada media dan publik. Tindakan transformasi ekonomi Indonesia adalah untuk mencapai perekonomian yang lebih berdaya tahan tinggi dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang berpenghasilan tinggi di masa depan, sebagaimana dicanangkan pemerintahan Indonesia memiliki cita-cita menjadi negara terbesar keempat di dunia secara ekonomi pada tahun 2045. Ujar Febrio. Semenjak Orde Baru, struktur ekonomi telah bertransformasi. Industri lebih dominan dibandingkan pertanian. Namun selama era reformasi terjadi, kemunduran peran industri turun. Fakta itu mengindikasi kesalahan dalam transformasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada triwulan 2 2020, ekonomi Indonesia berbalik dari tumbuh 2,95% pada triwulan 2020 menjadi 805,32%. Indonesia akan masuk dalam resesi apabila pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2020 masih dalam zona negatif. Tantangan perekonomian yang harus dihadapi antara lain tingkat produktivitas Indonesia yang masih perlu diperbaiki, terutama di tiga sumber pertumbuhan, yaitu kapital, tenaga kerja, dan produktivitas. Selain itu domestik yang menjadi tantangan ekonomi juga datang dari bagian eksternal seperti pandemi COVID-19. Pandemi ini menjadi krisis yang sebelumnya belum pernah terjadi, yang memberikan guncangan pada permintaan dan penawaran, serta memberikan efek domino ke berbagai macam aspek. Febrio berpendapat APBN merupakan instrumen utama untuk merespon dampak pandemi, mendukung pemulihan serta menjaga reformasi ke depan. Oleh karena itu, APBN diarahkan untuk mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi menuju Indonesia maju. Namun, untuk mencapai tujuan strategi pembangunan, yaitu dengan cara mendorong investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan APBN. Jadi tidak cukup, Indonesia perlu reformasi yang lebih komprehensif. Dampak nyata pemerintah dalam mewujudkan reformasi struktural salah satunya dengan UU Cipta Kerja, penyederhanaan regulasi, pemotongan birokrasi, mendorong pertumbuhan investasi yang lebih tinggi dan intensif perpajakan pada kebijakan fiskal Kementerian Keuangan 2020.
Transformasi ekonomi merupakan suatu keniscayaan di tengah kondisi global yang tengah mengalami ketidakpastian akibat kompetisi yang semakin tajam. Geostrategis ekonomi global berubah cepat akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Eropa. Selain itu, penurunan harga komoditas dan volume perdagangan dunia serta pelonggaran kebijakan moneter yang diambil sejumlah negara rentan terhadap negara lainnya. Transformasi ekonomi yang terjadi diharapkan dapat menggeser struktur ekonomi yang telah berbasis menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal ini dapat meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dan kualitas Indonesia. Salah satu kebijakan yang sedang diterapkan adalah transformasi ekonomi adalah program pembangunan infrastruktur yang kuat seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru seperti teknologi informasi dan industri kreatif yang dianggap memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian Indonesia ke depan. Secara keseluruhan, transformasi ekonomi Indonesia dari era Orde Baru ke era reformasi telah mengalami perubahan signifikan dalam bidang ekonomi, terutama dalam hal kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, pengembangan sektor swasta yang lebih kuat, dan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi yang semakin maju dan berdaya saing di manca global. Saya ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ekonomi, menganalisis dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting di dalam kehidupan suatu negara. Cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam buku ekonomi, perkembangan 2017 karya Pratara dan kawan-kawan, pada dasarnya pertumbuhan ekonomi ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ekonomi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal, dan teknologi. Terdapat pula faktor non-ekonomi yaitu aspek sosial budaya dan susunan tertib hukum. Dari faktor-faktor tersebut terdapat beberapa dampak baik positif maupun negatif. Positifnya seperti mempermudah kehidupan manusia, kesempatan kerja meningkat, tidak ada kelangkaan barang, dan siap bersaing di era globalisasi. Serta dampak negatifnya yaitu ketimpangan pendapatan, peningkatan polusi, perubahan gaya hidup, habisnya sumber daya alam, dan kesehatan menurun. Lalu ada panduan untuk merancang kebijakan ekonomi yang lebih responsif terhadap tantangan dan peluang. Kebijakan pembangunan ekonomi sendiri merupakan rangkaian strategi serta tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan ekonomi melibatkan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini melibatkan peningkatan produktivitas serta menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah pada kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, instrumen kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pendapatan dari pengeluaran pemerintah. Contoh pada kebijakan fiskal adalah pengaturan pajak, subsidi, serta manajemen utang dan defisit anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki distribusi pendapatan dan menciptakan kebijakan yang berpihak pada pembangunan serta instrumen kebijakan moneter meliputi pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tingkat suku bunga dari kebijakan pengendalian inflasi, kebijakan pembangunan ekonomi memiliki dampak yang sangat signifikan dalam perekonomian suatu negara. Jadi kesimpulannya, dalam artikel tersebut dapat disimpulkan
bahwa era reformasi di Indonesia yang dimulai pada akhir tahun 1990-an membawa perubahan besar dalam tata kelola ekonomi negara. Transformasi ini mencakup pergeseran dari sektor manufaktur yang dominan pada masa Orde Baru menuju upaya menciptakan ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti peningkatan produktivitas dan dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah berusaha meresponnya melalui kebijakan-kebijakan seperti APBN 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta program pembangunan infrastruktur yang kuat. Dengan transformasi ekonomi ini, harapannya adalah ekonomi Indonesia akan lebih didasarkan pada investasi, produksi, dan pelayanan dengan nilai tambah yang tinggi, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang semakin maju dan bersaing di tingkat global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ekonomi dan memberikan panduan bagi perancang kebijakan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang ada dalam masa dan ada selama periode reformasi. Dengan begitu, artikel tersebut memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan ekonomi di Indonesia selama era reformasi dan upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul. Oke, sekian, terima kasih. Buat teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Boleh nggak jelasin ulang tentang transformasi ekonomi Indonesia dari era Orde Baru sampai reformasi? Reformasi. Makasih. Apa darah tadi? Transformasi ekonomi dari era Orde Baru sampai reformasi. Ya. Apa yang mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi? Ya, mempengaruhi perubahan ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, kami catat dulu ya. Jangan lupa itu nanti link yang buat soalnya diisi, dikirimin ke itu. Terus sini kita ada 4 penanya. Yang pertama itu si Andara, dia bertanya, jelaskan ulang materi soal transformasi ekonomi dari era Orde Baru sampai reformasi. Oke, langsung dijawab aja. Izin menjawab, sama saya Muhammad Jai Syarwar. Jadi pertanyaan tadi adalah mengenai transformasi ekonomi Indonesia dari Orde Baru ke era reformasi. Jadi transformasi ekonomi Indonesia dari era Orde Baru ke era reformasi pasca tahun 1998 melibatkan perubahan besar dalam kebijakan ekonomi, struktur perekonomian, serta tata kelola ekonomi Indonesia. Jadi yang pertama krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998. Yang kedua ada pergantian kepemimpinan. Dalam pergantian kepemimpinan politik, Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998 untuk berjalan bagi era reformasi. Dan yang ketiga merupakan kebijakan ekonomi. Pemerintahan reformasi mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih terbuka, demokratis dan berbasis pasar. Pergeseran dan perekonomian yang terlalu terpusat menuju ekonomi yang lebih teridentifikasi menjadi salah satu fokus utama. Gimana dah? Jawab lu mana dah? Udah. Dia apa sih? Lanjut pertanyaan dari Feby, apa yang mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ekonomi dari dampak terhadap Jadi ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasikan sebagai pengaruh terhadap perubahan ekonomi dan memiliki dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah beberapa faktor utama. Yang pertama ada kebijakan pemerintah.
kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah memiliki dampak besar pada ekonomi. Dan yang kedua, perubahan teknologi. Kemajuan teknologi yang merubah cara produksi dan distribusi barang dan jasa. Tapi gimana sudah terjawab? Oke, ya pertanyaan dari Silva. Apakah reformasi struktural yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil menurunkan ekonomi, menangani ekonomi pasca krisis? Apakah reformasi struktural yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil menangani ekonomi pasca krisis? Menangani Indonesia. Apakah reformasi struktural yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil menangani ekonomi pasca krisis? Ini konsep. Kamu kelompok berapa? 9. Si struktural yang diimplementasikan pemerintah Indonesia pasca krisis ekonomi 1997 sampai 1998 dalam menangani beberapa aspek ekonomi. Meskipun terdapat progres signifikan, evaluasi terhadap keberhasilan reformasi tersebut dapat bersifat relatif, tergantung pada berbagai perspektif dan indikator. Bagaimana saudari Silva? Apa sudah terjawab? Sah. Lalu ada pertanyaan terakhir dari si Ustaz. Solusi apa untuk memperbaiki tingkat produktivitas Indonesia? Salam dari Ustaz. Solusi apa untuk memperbaiki tingkat produktivitas Indonesia? Produktivitas Indonesia. Ini mau dijawab. Solusi untuk memperbaiki tingkat produktivitas di Indonesia. Ayo Ustaz, ini mau dijawab katanya. Waktunya sudah habis dan presentasinya sudah selesai. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.